Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang strategi organisasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ivana Raudatul Mustafida, yang kedua ada Radita Junivia Ramadan, dan yang terakhir ada Farhana Dinda Mestika. Materi yang pertama ada pengertian strategi organisasi. Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Perusahaan juga harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Sedangkan organisasi sendiri memiliki pengertian sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, pengertian dari strategi dalam konteks organisasi adalah penerapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penerapan rancangan aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut. Tingkatan strategi dalam organisasi menurut Skedel dan Carlos Hofer ada 4, yaitu 1. Enterprise strategi. Strategi ini berkaitan dengan bagaimana respon masyarakat terhadap organisasi. Kedua, corporate strategi. Strategi untuk menjalankan misi yang telah kita siapkan dalam organisasi yang sesuai dengan bidangnya. Ketiga, bisnis strategi. Strategi ini bagaimana organisasi dapat merebut pasaran di tengah masyarakat. Keempat, fungsional strategi. Terdapat 3 strategi di dalamnya, yaitu strategi fungsional ekonomi, strategi fungsional manajemen, dan strategi isu. Ruang lingkup strategi organisasi. Terdapat 4 dimensi pokok yang terkandung dalam strategi menurut Robbins, yaitu 1. Inovasi. Strategi ini sebagai sumber keunggulan bersaing. Tidak semua perusahaan atau organisasi melakukan strategi inovasi, tapi pada saat-saat tertentu strategi ini dirumuskan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kedua, diferensiasi pasar. Ditunjukkan untuk menciptakan loyalitas konsumen melalui suatu produk atau jasa yang bersifat unik, dalam arti berbeda dari yang telah ada di pasaran. Ketiga, jangkauan. Penetapan ruang lingkup pasar yang akan dilayani oleh organisasi seperti ragam atau jenis konsumen, cakupan geografis, dan jenis produk atau jasa yang akan ditawarkan. Keempat, pengendalian biaya. Sejauh mana perusahaan mengontrol biaya atau anggaran secara ketat. Strategi ini penting khususnya ketika pengelola organisasi harus mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai secara maksimum tujuan organisasi. Nah, materi yang terakhir ada posisi administrasi dalam perencanaan strategis. Posisi administrasi dalam penyusunan strategi semakin penting mengingat pergeseran paradigma organisasi yang mengarah pada outward looking. Ada 2 faktor yang menentukan posisi dan peran penyusun strategi dalam organisasi, yaitu kompleksitas dan tingkat perubahan. Strategi dan kinerja organisasi semakin erat hubungannya, di mana penerjemahan visi organisasi membutuhkan strategi dan metode pengukuran efektivitas yang seimbang. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semangat kuliah online ya teman-teman.